Assalamualaikum, selamat datang di episode spesial hari ini. Kita akan membedah sebuah konsep yang sering dianggap obat, padahal bisa jadi racun kalau salah dosis. Kita bicara tentang sabar. Banyak dari kita tumbuh dengan narasi bahwa orang sabar itu adalah orang yang diam saat dimaki, tunduk saat dihina, dan menerima semua perlakuan buruk seolah itu adalah takdir yang tak bisa diubah. Dalam psikologi, ada fenomena yang disebut learned helplessness. Ini kondisi di mana seseorang sudah terlalu sering disakiti, hingga otaknya berhenti mencari jalan keluar. Dia merasa diamnya adalah kesabaran, padahal itu adalah keputusasaan yang lumpuh. Sabar bukan berarti menjadikan tong sampah emosi orang lain. Jika kamu membiarkan dirimu dihancurkan, itu bukan ibadah, itu adalah self-abuse, penganiayaan diri. Tubuhmu, mentalmu adalah amanah dari Tuhan. Bagaimana bisa kita menyebut diri bersabar, sementara kita membiarkan amanah Tuhan diinjak-injak tanpa usaha untuk melindungi? Salah satu contohnya seperti ini. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah hujan badai. Kamu duduk di tanah, membiarkan tubuhmu menggigil dan berpikir, ya sudah, memang nasibku basah kuyup. Aku tidak bisa apa-apa. Kamu menyerah pada keadaan karena merasa tidak punya kekuatan untuk berubah. Inilah yang sering salah kaprah disebut sabar. Padahal ini adalah keputusasaan. Sedangkan sabar yang sejati itu, kamu merasakan dinginnya air hujan, tapi kamu tidak panik. Kamu tidak memaki langit, tapi kamu tetap berjalan dengan tenang mencari tempat berteduh atau membuka payung. Kamu menahan diri agar tidak menangis di tengah jalan, supaya matamu tetap jernih melihat arah jalan pulang. Kalau kita lihat dari kacamata agama, sabar itu punya derajat yang tinggi banget. Allah menjanjikan pahala tanpa batas, unlimited reward, buat mereka yang bersabar. Tapi coba kita lihat, benarkah Allah menginginkan kita menjadi objek penderitaan tanpa batas? Hari ini kita akan membedah sebuah kebenaran yang mungkin selama ini tertutup oleh pemahaman yang keliru. Bahwa membiarkan diri dizolimi bukanlah sabar, melainkan sebuah penganiayaan terhadap diri sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Menahan diri dari makian adalah satu hal, tapi membiarkan dirimu hancur secara mental karena makian itu adalah bentuk kebinasaan diri. Allah tidak memerintahkan kita menjadi hamba yang hina di hadapan manusia. Dalam Quran Surah Asy-Syura 41, Allah memberikan legitimasi. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri setelah dizolimi, tidak ada satu alasan pun menyalahkan mereka. Lihat, membela diri adalah hak yang dilegalkan oleh langit. Sabar yang berpahala itu ada pada cara kita merespon. Pahala sabar itu unlimited, bukan berarti kita diam seperti batu. Tapi karena kita berjuang menahan nafsu untuk tidak membalas dengan kejahatan yang sama, sambil tetap berikhtiar mencari keadilan. Allah mencintai orang sabar yang kuat, bukan orang sabar yang pasrah karena tidak punya harga diri. Kita lihat beberapa sejarah di dalam Islam yang menunjukkan bahwa sabar adalah perlawanan yang elegan, penuh strategi, dan tetap bermartabat tanpa harus mengabaikan harga diri. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam sabar dalam strategi dan integritas. Banyak yang mengira sabar Nabi Yusuf hanya saat ia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Namun, sabar yang paling luar biasa adalah saat ia difitnah melakukan asusila oleh Zulaika. Nabi Yusuf tidak hanya dia menerima fitnah, beliau melawan dengan argumen dan bukti kain gamis yang robek di belakang. Beliau lebih memilih penjara daripada harus mengkhianati harga dirinya dan perintah Tuhannya. Nabi Yusuf mengajarkan bahwa sabar bukan berarti pasrah pada fitnah, tapi berani mengambil resiko penjara demi mempertahankan integritas.
Beliau tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya saat sudah menjadi penguasa di Mesir. Namun beliau memberikan pelajaran terlebih dahulu kepada mereka agar mereka sadar. Itulah sabar yang mendidik, bukan sabar yang lemah. Lalu ada kisah Nabi Muhammad SAW sabar dalam ketegasan dan hijrah. Kisah yang paling menyentuh adalah saat beliau berada di kota Taif. Beliau dicaci, dimaki, hingga dilempari batu sampai kakinya berdarah. Malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif dengan gunung, namun Nabi menolak. Apakah Nabi Muhammad hanya diam di Taif selamanya untuk menerima makian? Tidak. Nabi Muhammad melakukan hijrah. Sabar Nabi Muhammad bukan berarti bertahan di tempat yang menyakitkannya. Beliau tahu kapan harus menahan amarah saat ditawari menghancurkan Taif. Tapi beliau juga tahu kapan harus pergi mencari lingkungan yang lebih menghargai dakwahnya, yaitu di Madinah. Ini adalah pesan bagi kita, jika lingkungan atau hubungan sudah tidak sehat, sabar yang benar adalah menjauh secara bermartabat, bukan bertahan untuk terus disakiti. Lalu ada Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Sabar dalam batasan iman. Aisyah adalah salah satu wanita terbaik yang dijamin surga. Ia hidup bersama manusia paling zalim di dunia, yaitu Fir'aun. Aisyah sering dijadikan simbol kesabaran istri terhadap suami yang kasar. Namun, ada poin krusial. Aisyah tidak pernah tunduk secara batin kepada suaminya. Ia menetapkan batasan, boundaries, yang sangat tegas. Ketika Fir'aun memaksanya mengakuinya sebagai Tuhan, Aisyah melawan dengan imannya, meski nyawanya menjadi taruhan. Aisyah mengajarkan bahwa kita bisa hidup dalam situasi sulit, tapi jiwamu tidak boleh dimiliki oleh penindasmu. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Ini adalah afirmasi bahwa jati dirinya hanya milik Allah, bukan milik suaminya yang kasar. Beliau bersabar pada takdirnya, tapi hatinya merdeka. Lalu, gimana caranya sabar tapi tetap tegas? Dalam psikologi ini disebut assertive communication. Sabar itu di dalam hati tidak marah-marah, tapi tindakan luar harus tetap punya batas. Saat seseorang memakimu, sabar artinya kamu tidak membalas makiannya. Tapi tegas artinya kamu berkata, "Saya tidak mengizinkan kamu merendahkan saya. Jika kamu tidak bisa bicara dengan baik, saya akan meninggalkan ruangan ini." Ini adalah bentuk syukur atas diri sendiri. Kamu menghargai diri sebagai makhluk Tuhan. Kamu tidak membiarkan orang lain berbuat dosa, menzolimi dirimu. Dengan menghentikan makian mereka, kamu sebenarnya sedang menolong mereka agar tidak terus-menerus menimbun dosa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan. Kenapa sih rasanya susah banget buat tegas meskipun kita tahu kita sedang dizolimi? Ada sebuah kasus nyata, kita sebut saja Mawar. Dia bertahan selama bertahun-tahun dalam lingkungan kerja yang penuh makian verbal dari atasannya. Teman-temannya bilang, "Sabar Mawar, ini kan pintu rezekimu." Mawar menelan semuanya. Akibatnya, dia kena psikosomatis. Lambungnya sakit kronis, rambutnya rontok, dan dia kehilangan jati diri. Ini adalah contoh toxic positivity dalam kesabaran. Lingkungan memaksa kita untuk tersenyum di atas luka yang infeksi. Dalam psikologi ini disebut cognitive dissonance. Batinmu tahu ini salah, tapi logikamu dipaksa percaya ini benar. Mari kita luruskan. Sabar itu bukan berarti diam di tempat yang membunuhmu pelan-pelan. Jika tempat itu membuatmu kehilangan kewarasan dan merusak ibadahmu, maka sabar yang benar adalah sabar dalam berikhtiar untuk pergi. Mencari jalan keluar adalah bentuk kesabaran dalam menghadapi ujian, kemiskinan, atau ketidakadilan. Coba kita bicara jujur. Apa yang terjadi jika sebuah wadah terus-menerus dipaksa menampung air yang mendidih? Lama-kelamaan wadah itu akan retak, berubah bentuk, dan akhirnya hancur. Begitulah jiwa kita. Secara psikologis, ketika kamu beranggapan bahwa sabar adalah menerima segalanya, termasuk makian, penghinaan, dan kontrol orang lain, kamu sedang melakukan erosi identitas.
Kamu mulai kehilangan jawaban dari pertanyaan paling dasar. Siapakah aku? Saat kamu dimaki dan kamu diam karena merasa itu sabar, kamu sebenarnya sedang menanamkan benih self-invalidation. Kamu menganggap perasaan sakitmu tidak penting. Kamu menganggap suaramu tidak berharga. Jika ini dilakukan selama bertahun-tahun, jati dirimu akan terkubur di bawah suara-suara orang yang menghinamu. Kamu tidak lagi hidup dengan nilai-nilaimu sendiri, tapi hidup sebagai bayangan dari ekspektasi buruk orang lain terhadapmu. Banyak orang yang terjebak dalam sabar yang salah. Ini akhirnya mengalami dissociation, sebuah mekanisme pertahanan di mana kamu merasa asing dengan dirimu sendiri. Kamu seperti melihat dirimu dari luar, melihat dirimu dimaki, tapi kamu merasa kosong. Orang bilang kamu sabar, tapi sebenarnya kamu sedang mati rasa. Kamu kehilangan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan sejati karena kamu sudah menutup pintu untuk merasakan rasa sakit. Kamu kehilangan insting untuk melindungi diri yang diberikan Tuhan sejak lahir. Ingatlah, jati diri yang sehat membutuhkan keberanian untuk berkata tidak. Tanpa kata tidak, kata iyamu tidak akan pernah memiliki arti. Dalam psikologi mengajarkan kita tentang self-agency, kekuatan untuk bertindak. Dalam agama, ini selaras dengan konsep bahwa setiap manusia diciptakan sebagai khalifah. Seorang pemimpin tidak mungkin membiarkan wilayahnya, yaitu dirimu sendiri, dijarah atau dirusak oleh orang lain. Jika kamu masih beranggapan sabar adalah menerima segalanya, kamu sedang melepaskan statusmu sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Kamu menukar kemuliaan yang diberikan Tuhan dengan persetujuan atau pujian manusia yang menganggapmu sabar. Ingatlah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Jika Allah saja memuliakanmu, atas dasar apa kamu membiarkan dirimu dihina atas nama sabar? Sabar yang sejati adalah sabar dalam menjaga kemuliaan itu. Menjaga agar hidupmu tetap bersih, tapi juga menjaga agar jati dirimu tetap utuh sebagai hamba yang hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada makian manusia. Sahabat pendengar, ada beberapa pertanyaan yang sering mampir di beranda aku. Bagaimana kalau sumber makian itu adalah orang tua sendiri? Bagaimana kalau setiap hari kita dihujani amarah yang membuat mental kita jatuh down? Jika kita diam, mereka menganggap kita tak berguna, hamba yang tak punya inisiatif. Tapi jika kita bicara untuk membela diri, label durhaka langsung ditempelkan ke dahi kita. Rasanya seperti terjepit di antara dua tembok raksasa. Mari kita jujur, ini adalah ujian sabar yang paling menguras air mata. Kita ingin berbakti, tapi jiwa kita juga menjerit minta tolong. Ini disebut double bind situation. Situasi di mana apapun yang kamu lakukan terasa salah. Penting untuk dipahami, orang tua yang sering memaki biasanya adalah mereka yang juga memiliki luka masa lalu yang belum sembuh. Namun, itu bukan alasan bagimu untuk membiarkan jati dirimu hancur. Sabar menghadapi orang tua bukan berarti membiarkan dirimu menjadi kantong sampah emosi mereka. Sabar di sini artinya sabar dalam menjaga jarak mental. Kamu tetap melayani mereka secara lahiriah, tapi secara batin kamu harus membangun benteng. Jangan masukkan kata-kata kasar mereka ke dalam hatimu. Anggaplah itu sebagai suara badai yang akan berlalu, bukan definisi siapa dirimu. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua memang sangat tinggi, tapi kita lihat secara jernih. Allah memerintahkan kita untuk tidak berkata, Quran Surah Al-Isra ayat 23. Itu adalah larangan untuk tidak menyakiti hati mereka. Tapi adakah ayat yang mengatakan kita harus membiarkan diri kita hancur secara mental? Tidak. Bahkan dalam urusan akidah, jika orang tua memaksa kita menyimpang, Allah memerintahkan jangan patuhi mereka. Tapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Quran Surah Luqman ayat 15. Poin pentingnya adalah pergaulilah dengan baik. Jika berdiri di depan mereka hanya akan memicu amarah dan membuatmu sakit hati, hingga kamu membenci mereka,
Maka berbuat baik bisa berarti memberi jarak sejenak. Berbakti tidak harus selalu berada di bawah satu atap jika itu berarti saling menghancurkan mental. Terkadang menjaga jarak adalah cara terbaik untuk tetap bisa mencintai dan menghormati mereka tanpa harus mendendam. Lalu ada pertanyaan, bagaimana atau jika makian itu datang dari pasangan? Banyak dari Anda yang terjebak dengan pasangan yang selalu merasa benar. Pasangan yang menggunakan kepatuhan sebagai senjata untuk membungkam suaramu. Saat kamu mencoba menjelaskan kebenaran, kamu dituduh membangkang. Saat kamu mencoba melindungi harga dirimu dari kata-kata kasarnya, kamu dianggap tidak hormat. Lalu kamu diam, kamu memilih sabar. Versi televisi tadi menerima semua makian demi menjaga keutuhan. Tapi di dalam hatimu, ada yang mati setiap hari. Kamu kehilangan jati diri dan yang paling menyakitkan, kamu mulai bertanya, jika aku pergi, bagaimana dengan anak-anakku? Mari kita bedah secara psikologis. Banyak orang bertahan dalam hubungan kasar demi anak. Tapi tahukah kamu, anak-anak tidak hanya butuh orang tua yang lengkap, mereka butuh orang tua yang sehat secara mental. Melihat ibu atau ayahnya dimaki dan direndahkan setiap hari akan menanamkan trauma yang disebut vicarious trauma. Anak-anak belajar bahwa cinta itu menyakiti atau kekerasan itu normal. Jadi saat kamu berkata kamu bertahan demi anak, tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang memberi mereka rumah yang hangat atau aku sedang mengajari mereka cara menjadi korban di masa depan? Sabar dalam pernikahan yang toksik bukan berarti membiarkan dirimu hancur. Sabar artinya sabar dalam mengevaluasi situasi. Kamu harus punya batasan, boundaries. Jika pasangan sudah melampaui batas kemanusiaan, diamu bukan lagi pahala, tapi membiarkan terhadap kezaliman. Dalam agama, kepatuhan kepada pasangan, terutama suami dalam konteks tradisional, memang ditekankan. Tapi kepatuhan itu tidak bersifat absolut. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, dan menyakiti sesama manusia adalah kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jika seorang pasangan kasar dan selalu merasa benar, dia sebenarnya sedang melanggar amanah Allah. Lalu bagaimana soal perceraian? Allah membenci perceraian, tapi Allah menghalalkannya sebagai pintu darurat, emergency exit. Jika pernikahan itu justru membuatmu jauh dari Tuhan, membuatmu depresi, hingga tidak bisa menjalankan kewajiban dan merusak tumbuh kembang anak, maka berpisah bukanlah dosa yang menghapus pahala sabarmu selama ini. Kadang sabar yang paling berat adalah sabar dalam mengambil keputusan pahit demi menyelamatkan jiwa dan masa depan anak-anak. Sabar menghadapi pasangan kasar bukan berarti kamu harus jadi sasaran pukulan selamanya. Kamu adalah hamba Allah sebelum kamu menjadi istri atau suami seseorang. Hakmu untuk bahagia adalah kewajibanmu untuk dijaga. Jadi, Allah tidak pernah menginginkan kita bersabar dengan cara menganiaya diri sendiri. Ada garis tipis yang seringkali kita kaburkan antara sabar dan keputusasaan. Banyak orang awam mengira mereka sedang bersabar, padahal sebenarnya mereka sedang putus asa. Mari kita bedah perbedaannya agar kita berhenti menyiksa diri sendiri. Sabar adalah kekuatan aktif, putus asa adalah kelumpuhan mental. Dalam psikologi, sabar adalah bentuk resiliensi. Artinya, kamu punya daya lentur. Saat ditekan, kamu tidak patah. Kamu menahan diri agar bisa berpikir jernih. Sabar itu punya tujuan, punya visi, dan punya strategi. Sedangkan yang sering kita lakukan, diam saat dimaki, pasrah saat diinjak, itu seringkali bukan sabar, melainkan one-helpness atau keputusasaan yang dipelajari. Kamu diam karena merasa tidak punya pilihan. Kamu diam karena merasa tidak punya harga diri lagi untuk melawan. Itu bukan sabar, itu adalah kelumpuhan jiwa. Kita sering mendengar ayat, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Namun seringkali kita justru membebani diri kita sendiri dengan menerima perlakuan manusia yang melampaui batas kewarasan kita. Jika Allah saja Maha Pengasih dan tidak ingin membebanimu secara berlebihan,
Kenapa kamu membiarkan manusia, entah itu orang tua yang toksik atau pasangan yang kasar atau lingkungan, membebanimu dengan makian yang merusak mentalmu? Ingatlah, membiarkan dirimu dihancurkan tanpa ada usaha untuk menghindar atau menetapkan batas adalah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Dan Allah melarang kita berbuat zalim, termasuk kepada diri sendiri. Sabar itu punya arah, putus asa itu mati di tempat. Menghargai diri adalah ibadah. Pahami dirimu dulu adalah amanah. Jantungmu, kesehatanmu, mentalmu, harga dirimu, semuanya adalah milik Allah yang dititipkan kepadamu. Jika kamu membiarkan amanah itu dirusak oleh orang lain atas nama sabar, apa yang akan kamu katakan pada Allah nanti? Sabar yang sesungguhnya adalah menahan lisan agar tidak membalas dengan keburukan yang sama. Menjaga hati agar tidak terbakar kebencian. Tetapi tetap menjaga raga dan jiwa agar tidak terus-menerus dianiaya. Jika hari ini kamu merasa lelah karena terus-menerus mengalah, berhentilah sejenak. Tanya pada hatimu, apakah ini sabar yang disukai Allah atau ini adalah keputusasaanku karena aku lupa bahwa Allah memberiku kekuatan untuk membela diri. Berhentilah menganiaya dirimu sendiri. Sabarlah dengan cara yang mulia, bukan dengan cara yang menghancurkan jati dirimu sebagai manusia. Di sini aku memberikan ada 4 teknik mempraktikkan sabar yang berdaya di dalam keseharian, yaitu stop, S-T-O-P, S space, beri jarak. Saat dimaki jangan langsung balas, bukan karena takut, tapi karena kamu tidak mau memberikan panggung pada emosi rendah mereka. T, think, berpikir. Tanya pada dirimu, apakah dengan aku diam orang ini akan berhenti atau justru semakin menjadi-jadi? Jika dia semakin menjadi-jadi, diammu bukan lagi sabar, tapi pembiaran terhadap dosa. Oh, observe, amati. Ingat ya, ayat Allah tadi, bahwa Allah melarangmu menganiaya diri sendiri. Kamu punya hak untuk membela diri. Quran Surah Asy-Syura ayat 41. P. Process with dignity. Bertindaklah dengan bermartabat. Jika kamu harus bicara, gunakan kalimat, saya menghargai pendapatmu, tapi saya tidak bisa menerima caramu bicara. Kita bahas ini lagi saat kamu bisa menghormati saya. Ini adalah sabar tingkat tinggi. Kamu mengontrol situasi, bukan dikontrol situasi. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang mungkin jarang Anda lakukan. Dimanapun Anda berada sekarang, entah di dalam kendaraan, di kamar yang sepi, atau di tengah hiruk-pikuk pekerjaan, coba tarik napas dalam-dalam sejenak. Hembuskan perlahan. Kini, saya ingin Anda memejamkan mata dan melakukan sebuah latihan imajinasi. Bayangkan Anda sedang berada di depan sebuah cermin besar. Di depan cermin itu hanya ada Anda. Tidak ada bos yang memaki, tidak ada pasangan yang merendahkan, tidak ada tetangga yang menghakimi, hanya Anda. Sekarang lihatlah sosok di cermin itu. Tataplah matanya dalam-dalam. Fokus pada binarnya di sana. Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Apakah mata itu masih bercahaya? Ataukah mata itu sudah mulai redup? Kehilangan binarnya karena terlalu banyak menampung air mata yang tidak boleh jatuh? Apakah mata itu sayu karena terlalu lelah menahan beban kata-kata kasar yang setiap hari menghujam batinmu? Lihatlah sosok itu baik-baik. Sosok di cermin itu adalah titipan Tuhan. Sosok itu dulu lahir dengan tangis yang merdeka tanpa beban. Namun sekarang, lihatlah betapa banyak luka memar yang tidak terlihat di wajahnya karena ia dipaksa untuk menerima segalanya atas nama sabar yang salah. Katakan pada sosok di cermin itu, maafkan aku karena selama ini aku menganggap sabar berarti membiarkanmu disakiti. Maafkan aku karena aku lupa bahwa kamu juga punya hak untuk dibela. Rasakan getaran itu di hatimu, sadarilah bahwa selama ini
Saat kamu membiarkan dirimu dihina tanpa batas, kamu sebenarnya sedang mengkhianati sosok yang ada di cermin itu. Kamu sedang membiarkan karya Tuhan yang paling indah ini dirusak oleh lisan manusia yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman pendengar, mari kita renungkan satu hal besar ini sebagai penutup. Kita sering diajarkan bahwa syukur itu adalah mengucap Alhamdulillah saat dapat rezeki. Tapi, tahukah Anda, menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan mentalmu, dan menegakkan martabatmu adalah bentuk syukur yang paling tinggi. Mengapa? Karena jiwa dan ragamu bukan milikmu, itu milik Allah. Menjaganya agar tetap sehat dan bermartabat berarti kamu sedang menghargai pemberian Sang Pencipta. Sebaliknya, dengarkan ini baik-baik. Mengabaikan diri sendiri, membiarkan dirimu dihancurkan dan diinjak-injak atas nama sabar, sebenarnya adalah bentuk kufur nikmat terhadap jiwa yang dianugerahkan Tuhan. Bagaimana mungkin kita menghadap Tuhan nanti dan berkata, kita telah bersabar, sementara kita membiarkan rumah jiwa yang Dia bangun dengan kasih sayang, kita biarkan dirubuhkan oleh makian manusia tanpa ada usaha untuk melindunginya. Sabar itu indah, tapi sabar tanpa harga diri adalah penganiayaan. Mulai detik ini, kembalikan cahaya di matamu. Jadilah hamba yang bersyukur dengan cara menjadi hamba yang berdaya. Karena Allah tidak menciptakanmu untuk menjadi keset. Allah menciptakanmu untuk menjadi pemenang atas ujiannya. Sebagai penutup, mari kita tanamkan di pikiran kita, sabar adalah kendali bukan ketidakberdayaan. Sabar adalah ujian bagi jiwa yang kuat, bukan alasan bagi jiwa yang lemah. Mari mulai hari ini berjanjilah pada dirimu sendiri, aku akan bersabar atas ketetapan Tuhan, tapi aku tidak akan membiarkan diriku dianiaya oleh sesama manusia. Karena pahala sabar yang sesungguhnya diberikan kepada pejuang, bukan pecundang. Saya Khadijah, terima kasih telah menemani saya kurang lebih 30 menit. Semoga hatimu lebih tenang dan mentalmu lebih kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.